Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas kondisi untuk Bitcoin. Kita lihat Bitcoin kembali terpressure dan tentunya ini tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan oleh FOMC ya. FOMC meeting minutes atau Jerome Powell yang saat ini sedang masih melakukan press conference. Jadi kalau teman-teman cek, ini kayaknya udah selesai ya. Nah ini kalau kita lihat nih sekarang situasinya, ini US stock itu juga drop ya, lumayan signifikan teman-teman, almost 1% hari ini. Dow Jones itu drop sekitar 0,98%, S&P 500 itu drop 0,8% dan Nasdaq 0,7%. So far ini harusnya kalau misalnya untuk US stock sih bisa terbilang cukup lumayan ya, kerasa ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit pembahasan tentang dari si Jerome Powell. Tentunya dia press conference belum selesai, jadi kita juga nggak bisa nyimpulin terlalu banyak ya. Cuma kita ada beberapa key point yang akan kita sampaikan dan kita tadi ada sedikit dapat good news dari Rusia, makanya sempat ngepam ya sampai $39.000. So, yuk kita masuk ke dalam pembahasan kontennya. Kita akan start dari The Federal Reserve dulu atau si Jerome Powell ya. Fed itu udah pasti sih sebenarnya, memang kalau kita lihat kan dari aktualnya ya 0,25%, ini udah sesuai dengan perkiraan atau forecastnya gitu. Dan memang untuk suku bunga sendiri kalau misalkan dinyatakan belum siap untuk dinaikkan, itu harusnya memang nggak akan mendadak banget dia tiba-tiba announce terus naikin suku bunga gitu. Artinya cuman itu doang yang bisa menyebabkan kondisi market itu kayak kiamat teman-teman ya. Bayangin dari yang tadinya perkiraannya nggak naik, tahu-tahu jadi naik. Nah itu kan yang berbahaya. Nah cuman kan faktanya kita rilisnya sama datanya ya. Istilahnya The Fed sendiri menyatakan bahwa dia tetap akan mempertahankan suku bunga itu mendekati level 0%. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya bukan 0,25% teman-teman, tapi kurang dari 0,25% ya, ini datanya teman-teman. Nah terus dia menyatakan bahwa kenaikan suku bunga itu bisa dilakukan dengan appropriate dalam waktu dekat gitu ya. The US Federal Reserve said Wednesday it would hold interest rate near zero even as it edges closer to removing some of extraordinary bla 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 bla. Intinya kebijakan yang dia lakukan waktu itu pada saat menanggapi coronavirus ya di kisaran bulan Maret gitu. Nah, di sini tadi dinyatakan juga, ini ada tambahan lagi dari dia ya. Dia juga menyatakan di pernyataan secara terpisah mengannounce atau memberikan pengumuman bahwa di sini dia akan mengurangi size of balance sheet yang teman-teman kita udah pernah bahas ya. Balance sheet itu adalah neraca saldonya mereka, karena kan mereka belanja bond terus nih. Waktu kemarin dia suntik itu melalui QE ya yang dia lakukan secara signifikan setelah kenaikan suku bunga teman-teman. Jadi mungkin ini yang menjadi penyebab ya, akhirnya Bitcoin itu tadi sempat ngepump 39.000, sekarang udah di $36.900 lebih kurangnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di sini dinyatakan sama dia ya, beberapa hal yang menjadi key pointnya adalah pertama tadi soal si kenaikan suku bunga itu dia katakan akan dilakukan dalam waktu yang mungkin lebih awal gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini sendiri ya, ini bahkan berdasarkan beberapa pernyataan dari para pemaham ekonomi ya, atau expert, itu dikatakan di sini mungkin kisaran bulan Maret teman-teman ya, Maret. Dan banyak trader atau ahli ekonomi percaya bahwa The Federal Reserve akan start meningkatkan suku bunga at the FOMC next meeting that month ya. Dan itu di bulan Maret berarti teman-teman. Dan ini adalah kenaikan suku bunga pertama semenjak 2018. Makanya ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat diantisipasi oleh banyak orang dan tentunya bisa sangat memberikan pengaruh dan dampak pada kondisi financial market. But apakah itu akan menyebabkan Bitcoin benar-benar crash sampai $10.000? Maybe not teman-teman ya. Karena kita juga akan melihat proses yang mungkin gak mulus gitu, belum tentu, karena balik lagi Omicron juga akan memberikan impact terhadap kebijakan yang akan diambil oleh si Jerome Powell sendiri, walaupun dia meyakini bahwa ya harusnya aman-aman aja gitu ya. Alright, so lalu next pembahasan itu adalah dari Putin teman-teman. Putin ini adalah Vladimir Putin
ya Vladimir Putin nama lengkapnya, dia adalah presiden dari Rusia teman-teman ya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya Putin mengajak ya untuk pemerintahan beserta dengan Rusia Central Bank untuk mencari jalan tengahnya ya seputar kripto gitu. Jadi dia sendiri meyakini sebenarnya dia nggak against kripto. Untungnya sih itu teman-teman. Jadi kemarin walaupun dikirimkan proposal untuk nge-ban kripto, kata Putin kayak sabar dulu, ini kayaknya bagus gitu ya, ada kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Jadi ya itulah ya teman-teman ya, Putin pumps the brakes on Russia Central Bank push to ban crypto sees futures in mining ya. Jadi Rusia Presiden Vladimir Putin is not totally on board with Central Bank of Russia recent call to ban cryptocurrency in the country. In the January 26 video conference, Putin asked officials in his government to hold talks, including the central bank, on the subject of cryptocurrency. While he acknowledged certain risk first and foremost to citizens of the country, given significant volatility, he directed his agency not to neglect the advantage that Russia has in the area. Jadi ini sebenarnya ngebahas tentang kondisi mining teman-teman ya. We also have here certain competitive advantages, especially in so-called crypto mining. Dia menyatakan crypto mining ya. I mean surplus in electricity and well-trained teams present in the country. Jadi dia meyakini Rusia itu bisa jadi negara yang mungkin akan mining Bitcoin ya, atau menjadi pilihan untuk Bitcoin miners ya. Karena dia ngerasa bahwa dia punya keunggulan di electricity atau listrik teman-teman. Nah ini adalah satu hal positif sebenarnya yang dinyatakan oleh Vladimir Putin, dalam artian dia mengembrace loh Bitcoin miners teman-teman. Dia bukan mau nge-ban justru. Nah ini adalah satu hal positif, dan ini mungkin yang menyebabkan tadi harga Bitcoin itu sempat naik sampai 39.000 ya. Ya sebenarnya sih bukan karena itu juga, itu karena beritanya juga udah dari tanggal 26 ya, ini dari kemarin lah ya teman-teman ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif harganya naik sendiri, juga naiknya ini bertahap banget gitu ya, bukan naik yang signifikan, artinya bukan karena news teman-teman, balik lagi saya sampaikan ya. Ini kalau misalnya secara technical analysis sendiri, kita udah ngelihat memang Bitcoin itu berpotensi naik semenjak kemarin terbentuk falling wedge pattern, dan kita juga udah sempat bahas ada kemungkinan kita ngelihat dia membentuk semacam inverse head and shoulders. Tapi kalau kalian perhatikan pada inverse head and shoulders-nya sendiri itu kita belum ngelihat ada yang namanya breakout atas neckline-nya teman-teman. So basically memang ini masih berada di dalam potential inverse head and shoulders ya. Kita masih bermain di dalamnya. Kalau teman-teman perhatikan, bahkan ini udah menurut saya sih udah lapuk banget sih. Ini kayaknya sooner or later kita bakal ngelihat ada pergerakan yang sangat volatile, dan ini harusnya dipicu oleh kondisi the Federal Reserve yang tadi kita udah sempat bahas teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, ini basically secara closing kalau misalnya kita lihat kayak gini, ini sih sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Karena kalau kita lihat ini tampak membentuk seperti shooting star pattern ya, atau bearish shooting star pattern, dan ini harusnya memberikan impact kepada Bitcoin price itu untuk drop lebih lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nggak bentuk shooting star, itu biasanya cenderung lebih ke arah bearish ya. Dan kalau misalnya kelihatannya kayak gini, ya lebih kurangnya kita jadi kayak semacam cuman testing level 40.000 terus kita ketahan dan turun lagi ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan sih di video-video terakhir juga tentang kondisi Bitcoin. Karena memang kita lihat overall kita itu masih under pressure oleh sellersnya ya. Nah, cuman memang kalau teman-teman perhatikan lagi dari time frame hourly, kita mungkin akan coba tunjukin ke time frame 4 jamnya dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Basically kita ini sekarang posisinya itu masih berada di dalam descending broadening wedge. Ini yang udah kita bahas dari beberapa hari lalu. Kita ngelihat rebound terhadap 1272, tapi at the same time kita juga bisa lihat teman-teman, kita itu tertahan di exponential moving average yang terakhir di 55. Bahkan membentuk semacam potential kita bilang ini Three River Evening Star Pattern ya. Dimana Three River Evening Star Pattern ini merupakan pattern bearish reversal yang lebih condong memberikan suatu pergerakan itu potensi untuk kembali melanjutkan bearishnya atau tren turunnya teman-teman.
Nah cuman balik lagi kita ngelihat ini struggling banget ya untuk buyersnya sama sellersnya gitu. Menurut saya mereka sama-sama berusaha untuk mempertahankan satu kondisi level untuk membuat Bitcoin mungkin kembali testing sampai ke level $40.000 gitu. Kalau misalnya lihat sekilas teman-teman, pada saat kita kemarin bahas falling wedge pattern, kita sudah mengukur menggunakan Fibonacci eksternal juga, dan kita dapati kisaran level Fibo 1618 itu berada di kisaran $38.700. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada yang going long, sebenarnya sih idealnya di level ini sudah memutuskan taking profit ya. Pertama karena memang ada FOMC meeting minutes malam ini, dan kedua memang istilahnya secara target sendiri itu sudah tercapai. Kita memang nggak bisa expect terlalu banyak apalagi yang long, karena posisinya teman-teman harus tahu short term ini itu terjadi pada time frame yang kecil seperti hourly ini. Kalau kalian lihat pergerakannya ini dalam kurun waktu short term ini sangat-sangatlah korektif teman-teman ya. Kalian bayangin kalau whales yang buyback nggak mungkin naiknya itu bener-bener tercicil seperti ini teman-teman ya. Sementara in the other hand, kalau kalian lihat pressure sellers yang diberikan itu sangat signifikan dan sangat smooth di compare dengan penguatannya yang cenderung struggling. Jadi saya rasa memang balik lagi teman-teman, overall trend kita itu masih dipegang oleh sellers. Jadi tetap teman-teman harus antisipasi kalau misalnya kita ngelihat rebound terjadi atas kondisi Bitcoin, itu bisa saja merupakan opportunity untuk potential lower high-nya teman-teman. Before in the end nanti kita bisa ngelihat dia berpotensi create semacam lower low ya. Jadi tetap harus waspada, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama untuk yang mau buyback lagi. Saya rasa kita belum benar-benar siap untuk bullish kembali, dan ya perlu diperhatikan teman-teman trendline ini. Kalau misalkan ini break aja, baru kita bisa melihat Bitcoin itu ada bullish momentum yang mungkin lebih signifikan. Itu pun perlu diingat ya, bahwa di time frame 4 jam kita itu masih dibayang-bayangi oleh trendline penurunan. Alright, so teman-teman, saya rasa sekilas untuk update pergerakan kondisi Bitcoin saat ini. Tentunya tadi kita sudah berikan update untuk key point dari pernyataan Jerome Powell, beserta kita ada mendapatkan good news juga untuk dari Rusia teman-teman ya. Nah, paling pertimbangannya untuk teman-teman adalah jika teman-teman nonton video ini before ini terjadi sesuatu, make sure kalian perhatikan exponential moving average 55 pada time frame hourly. Itu akan menjadi potential key support kita, dan kalau itu di break berarti memang Bitcoin ready untuk meneruskan pelemahannya kembali. Dan kalau misalnya kita lihat cek sekilas di sini, tampak sekali di time frame 4 jam kita terreject atas exponential moving average 55, dan ini tentunya memberikan dampak kepada Bitcoin untuk kembali terpressure lagi. Alright, so I guess teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan informasinya. Tambahannya lagi mungkin key support ya di kisaran level lebih kurangnya area $36.000. If it breaks, then kita bisa akan testing lagi ke level bagian bottomnya. So I guess teman-teman boleh berhati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Semoga kiranya info update terkini yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan harap perhatikan ya, inverse head and shoulders potential, dan tambahannya apalagi ya. Ya saya rasa itu aja sih teman-teman ya, karena ini kita melihatnya kayak kemungkinan sudah berusaha untuk break, jadi teman-teman harus antisipasi terhadap kemungkinan korektifnya. Alright, ya I guess that's it teman-teman ya. Ya alright. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you guys enjoy this video, and if you guys enjoy this video, make sure you give me your thumbs up. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga supaya tidak ketinggalan info dan update terbaru seputar cryptocurrency. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you so much for watching this video. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Bye bye.